Ketemu lagi di Saga Wifi. Kali ini aku mau sharing tentang alergi deterjen yang aku alami. Nah, alergi ini sebenarnya sih bukan yang terlalu penyakit yang berbahaya ya, tapi tergantung dengan gejalanya. Karena gejalanya itu ada yang ringan sampai yang berat gitu kan. Jadi di sini aku mau bagi tiga, yaitu gejalanya, yang kedua apa aja yang harus dihindari, yang ketiga itu pengobatannya. Nah, kalau gejalanya itu ada yang ringan. Kalau alergi deterjen ini, aku ngebahas tentang alergi deterjen yang aku alamin aja ya, karena aku nggak ngerti juga dengan alergi yang lain, karena aku juga bukan ahli kesehatan. Jadi aku ngebahas apa yang aku alamin aja ya, aku mau berbagi sama kalian. Jadi alergi deterjen itu ada gejalanya. Yang pertama, yang ringan itu panas. Yang pertama ya, panas. Terus dia juga gatal. Gatalnya itu karena dia timbul bintik-bintik dia di bawah kulit. Jadi bintik-bintiknya itu nggak timbul, nggak nongol gitu lah ya, nggak di atas kulit, tapi di bawah kulit. Dan itu berair, bentolnya itu mengandung air, dan itu gatelnya minta ampun. Jadi dulu aku ngatasin gatelnya itu dengan cara air panas, tak masukin ke dalam masukong itu, masukin garam, terus tak rendem gitu dulu. Nah sebenarnya kalau alergi itu dia gejalanya masih ringan, itu sebenarnya nggak diobatin juga, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau gejalanya sudah berat, gejalanya yang parah itu dia kalau sudah timbul ruam, apalagi sudah luka yang terbuka, kulit yang terbuka, itu harus dapat penanganan yang tepat gitu. Karena kalau misalnya penanganan yang nggak tepat, itu akan menjadi parah. Nah, jadi pengalaman aku itu adalah pas waktu itu aku dapetnya maksudnya masuk di gejala yang parah. Karena apa? Karena ketidaktahuan aku tentang alergi deterjen ini. Jadi pas waktu alerginya itu gejalanya ringan-ringan aja, aku nggak ngerti kalau aku itu sudah kena, kalau ada gejala, kalau ada alergi deterjen. Jadi aku biasa-biasa aja karena sembuh kan. Nah, terus gejalanya itu parah, baru aku tahu kalau aku itu ada alergi deterjen. Jadi waktu itu aku biasanya kan kenanya tuh di kaki, jari kaki, terus setengah-tengahnya itu, terus di jari tangan, karena ini kan yang sering kontak langsung sama sabun sama deterjen gitu. Jadi waktu itu aku kenal sudah termasuk udah masuk ke gejala yang parah. Jadi dia sudah luka. Jadi dia itu ciri-cirinya itu hampir sama kayak kutu air, tapi jadi dia itu berair. Nah airnya itu baunya tuh kayak bau anyir gitulah ya, anyir. Nah kalau penanganan yang nggak tepat, jadi dia tuh bisa ngerembet, karena dia kan di bawah kulit, jadi bisa ngerembet. Jadi dulu itu aku tuh sampai kedua ruas ini, jari telunjuk tengah sama jari manisku ini, dua ruasnya ini, itu dia kulitnya itu sama, pokoknya di bawah kulit itu sudah berair gitu. Jadi kalau kita biarin, dia akan ngejalar terus gitu kan. Sampai aku waktu itu masuk rumah sakit, maksudnya bukan masuk rumah sakit, berobatnya itu sampai ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu aku dikasih obat yang bermacam-macam, kalau nggak salah ada sekitar 5 macam obat gitulah. Dan kita semua tahu kan kalau misalnya masuk rumah sakit itu biayanya seperti apa. Nah itu cuma gara-gara alergi. Nah terus apa aja sih yang dihindari, itu yang poin yang kedua. Yang dihindari yang pertama itu adalah deterjennya itu jangan pakai yang bubuk, pakai yang cair. Nah kalau misalnya teman-teman itu sudah ada gejala kayak gatal, panas, itu ganti, jangan pakai deterjen bubuk, pakai deterjen yang cair. Nah yang kedua, kalau sudah terjadi luka, sudah terjadi ruam, sudah terjadi misalnya kulit itu sudah luka terbuka ya, itu harus benar-benar hindari dulu, cut dulu penggunaan sabun. Jadi walaupun kita tuh kena deterjen, alergi deterjen, setelah kita tuh sudah terkena lukanya, memang udah gejalanya tuh masuk ke yang parah itu tadi, semua yang macam-macam kayak sabun itu, mau sabun mandi, sabun apa, jadi aktif sama kulit kita. Jadi kalau bisa itu minimalisir dulu penggunaan sabun, atau kena air atau kena apa. Kalau nggak bisa dihindari nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yang bisa dihindari, hindari dulu. Kalau aku dulu sempet nggak cuci piring, nggak cuci baju, pokoknya gimana gimana aku memang cut dulu, karena memang harus begitu.
Nah, yang kedua, kalau memang sudah terjadi luka, kita harus jaga pola makan karena itu ngaruh juga. Aku taunya itu waktu itu aku minum obat, tapi pola makan gak dijaga, itu nol besar jadinya. Ih, suara motor. Nah, pola makannya yang dijagain kayak mana? Hindari dulu yang protein tinggi, kayak telur, terus ikan asin juga nggak boleh, terus mie instan, terus apa lagi ya, kayak ayam potong. Halo, ketemu lagi di Sagale Wifi. Kali ini aku mau sharing tentang alergi deterjen yang aku alami. Nah, alergi ini sebenarnya sih bukan yang terlalu penyakit yang berbahaya ya, tapi tergantung dengan gejalanya. Karena gejalanya itu ada yang ringan sampai yang berat gitu kan. Jadi di sini aku mau bagi tiga, yaitu gejalanya, yang kedua apa aja yang harus dihindari, yang ketiga itu pengobatannya. Nah, kalau gejalanya itu ada yang ringan. Kalau alergi deterjen ini, aku ngebahas tentang alergi deterjen yang aku alamin aja ya, karena aku nggak ngerti juga dengan alergi yang lain, karena aku juga bukan ahli kesehatan. Jadi aku ngebahas apa yang aku alamin aja. Ya, aku mau berbagi sama kalian. Jadi alergi deterjen itu ada gejalanya. Yang pertama, yang ringan itu panas. Yang pertama ya, panas. Terus dia juga gatalnya itu karena dia timbul bintik-bintik dia di bawah kulit. Jadi bintik-bintiknya itu nggak timbul, nggak nongol gitu loh ya, nggak di atas kulit, tapi di bawah kulit, dan itu berair bentolnya itu mengandung air, dan itu gatalnya minta ampun. Jadi dulu aku ngatasin gatalnya itu dengan cara air panas, tak masukin ke dalam masukon itu, masukin garam, terus tak rendam gitu dulu. Nah, sebenarnya kalau alergi itu dia gejalanya masih ringan, itu sebenarnya nggak diobatin juga dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau gejalanya sudah berat, gejalanya yang parah itu dia kalau sudah timbul ruam, apalagi sudah luka yang terbuka, kulit yang terbuka, itu harus dapat penanganan yang tepat gitu. Karena kalau misalnya penanganan yang nggak tepat, itu akan menjadi parah. Nah, jadi pengalaman aku itu adalah pas waktu itu aku dapetnya maksudnya masuk di gejala yang parah. Karena apa? Karena ketidaktahuan aku tentang alergi deterjen ini. Jadi pas waktu alerginya itu gejalanya ringan-ringan aja, aku nggak ngerti kalau aku itu sudah kena, kalau ada gejala, kalau ada alergi deterjen. Jadi aku biasa-biasa aja karena sembuh kan. Nah, terus gejalanya itu parah, baru aku tahu kalau aku itu ada alergi deterjen. Jadi waktu itu aku biasanya kan kenanya tuh di kaki, jari kaki, terus setengah-tengahnya itu, terus di jari tangan, karena ini kan yang sering kontak langsung sama sabun sama deterjen gitu. Jadi waktu itu aku kenal sudah termasuk udah masuk ke gejala yang parah. Jadi dia sudah luka. Jadi dia tuh ciri-cirinya itu hampir sama kayak kutu air, tapi jadi dia itu berair. Nah, airnya itu baunya tuh kayak bau anyir gitu lah ya, anyir. Nah, kalau penanganan yang nggak tepat, jadi dia tuh bisa ngerembet karena dia kan di bawah kulit, jadi bisa ngerembet. Jadi dulu itu aku tuh sampai kedua ruas ini, jari telunjuk tengah sama jari manisku ini, dua ruasnya ini, itu dia kulitnya itu sama, pokoknya di bawah kulit itu sudah berair gitu. Jadi kalau kita biarin dia akan ngejalar terus gitu kan. Sampai aku waktu itu masuk rumah sakit, maksudnya bukan masuk rumah sakit, berobatnya itu sampai ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu aku dikasih obat yang bermacam-macam, kalau nggak salah ada sekitar 5 macam obat gitulah. Dan kita semua tahu kan kalau misalnya masuk rumah sakit itu biayanya seperti apa. Nah, itu cuma gara-gara alergi. Nah, terus apa aja sih yang dihindari? Itu yang poin yang kedua. Yang dihindari yang pertama itu adalah deterjennya itu jangan pakai yang bubuk, pakai yang cair. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah ada gejala kayak gatal, panas, itu ganti, jangan pakai deterjen bubuk, pakai deterjen yang cair. Nah, yang kedua, kalau sudah terjadi luka, sudah terjadi ruam, sudah terjadi misalnya kulit itu sudah luka terbuka ya, itu harus benar-benar hindari dulu, cut dulu penggunaan sabun.
Jadi walaupun kita tuh kena deterjen, alergi deterjen, setelah kita tuh sudah terkena lukanya, memang udah gejalanya itu masuk ke yang parah itu tadi, semua yang macam-macam kayak sabun itu, mau sabun mandi, sabun apa, jadi aktif sama kulit kita. Jadi kalau bisa itu minimalisir dulu penggunaan sabun atau kena air atau kena apa. Kalau nggak bisa dihindari nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yang bisa dihindari, hindari dulu. Kalau aku dulu sempet nggak cuci piring, nggak cuci baju, pokoknya gimana-gimana aku memang cut dulu karena memang harus begitu. Nah yang kedua, kalau memang sudah terjadi luka, kita harus jaga pola makan karena itu ngaruh juga. Aku taunya itu waktu itu aku minum obat tapi pola makan gak dijaga, itu nol besar jadinya. Suara motor. Nah, pola makannya yang dijagain kayak mana? Hindari dulu yang protein tinggi kayak telur, terus ikan asin juga nggak boleh, terus mie instan, terus apa lagi ya, kayak ayam potong. Nah, kepotong ya. Nah yang ketiga itu adalah masuk ke pengobatan. Nah ini yang gue seneng banget ini. Jadi kan kalau alergi itu kan nggak bisa diobatin ya, maksudnya tuh nggak bisa sembuh total. Karena apa? Karena yang bisanya itu adalah kita ngejaga supaya kita nggak kena lagi, misalnya alergennya ya, supaya alergen itulah yang membuat terjadinya alergi tadi. Jadi kalau misalnya kita tuh alergi susu, jadi susu dan keturunannya kita harus hindari. Sama kayak ini, kalau misalnya alergi deterjen, kan kita harus menghindarinya baru kita nggak kena alergi kan gitu kan. Tapi kan kita secaranya manusia kan, manusia, secaranya perempuan kan nggak mungkin menghindari itu. Kita nggak mungkin menghindari nyuci baju, nyuci piring, mandi, nggak mungkin kan menghindari itu. Jadi aku tuh betul berpikir kalau misalnya gini terus, kalau masuk ke rumah sakit terus cuman gara-gara alergi, terus kita harus ngebayar begitu biayanya yang seabrek gitu kan, aduh pusing juga gitu ya. Nah emak-emak ya, jadi waktu itu aku kena alergi lagi. Nah waktu itu aku ke apotik ya, ke apotik dan terus dikasih obat. Nah obatnya itu namanya itu Bufakaril, nih kayak gini, Bufakaril ya. Bufakaril ini itu mengandung dexamethasone itu 0,5 gram, sama itu dexcloperinamine meliat 2 mg. Ini obat alerginya. Dan yang kedua dikasih ada antibiotiknya. Antibiotiknya itu Cepadoxil monohydrate 500 mg. Nah, ini adalah antibiotik. Nah, dulu juga aku nggak tahu kalau antibiotik itu ada macam-macam. Aku tahunya dulu tuh antibiotik hanya amoxicillin, ya ampun. Jadi waktu itu sempat minum obat ini kalau udah sembuh tak biarin aja. Ternyata salah ya teman-teman. Kalau kita minum antibiotik itu harus habis, sama kayak ini adalah antibiotik. Jadi kalau misalnya teman-teman kena alergi, aku sih nggak merekomendasikan kalian nggak ke rumah sakit dan harus minum ini. Enggak, aku hanya nge-share pengalaman aku aja. Jadi kalau misalnya kalian kena alergi, ini bisa dibeli di apotik. Aku belinya kalau misalnya sepaket gini, ini 20.000 cumanan, 20.000. Dan ini kalau aku minum ini kan isinya itu 10 tablet, dan diminumnya itu 2 kali 1 hari, 2 kali sehari ya, jangan 3 kali sehari, 2 kali sehari ini. Nah ini untuk 5 hari, biasanya aku kalau 3 hari aja ini sudah sembuh, tapi aku habisin yang ini sama ini harus habis. Makanya ini kan bungkusnya kosong, ini nggak tak buang. Jadi kalau nanti kalau kumat itu aku tinggal tembus aja di apotek. Ya ampun, mak-mak banget ya, bukan mak-mak sih, tapi maksudnya 20.000 dibandingin yang beratus-ratus ribu itu hasilnya tuh sama aja. Yang aku yang mendingan milih inilah gitu kan. Jadi teman-teman kalau kalian alergi ya silakan cari ini, tapi aku nggak nyuruh loh, aku cuman berbagi aja, share sama kalian. Sharenya itu sebenarnya yang paling penting itu adalah kita untuk apa, aku ngasih tahu gitu loh ke kalian supaya wanti-wanti kalau misalnya kalian kena gejala-gejala seperti itu. Karena apa? Jadi dulu aku waktu masih muda
maksudnya masih belia gitu lah ya, masih belia gitu. Jadi dia itu adalah gejalanya gejala ringan. Jadi kalau itu kita biarin, dia akan masuk ke gejala yang parah. Karena semakin hari, semakin bertambahnya umur, imun kita itu semakin lemah kan. Jadi dia itu udah nggak gatel yang gimana lagi, udah nggak bentol-bentol lagi, masuk ke gejala yang parah. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk atau sudah pernah ngalamin itu kena gejala alergi deterjen ya. Jadi mesti hati-hati, mesti jaga apa yang harus dijaga deh pokoknya. Nah oke, ini nanti aku masukin ke deskripsinya namanya sama kandungannya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan mohon dukungannya untuk channel ini supaya berkembang dengan baik, yaitu dengan cara subscribe, boleh juga like dan share ya. Terima kasih banyak teman-teman, bye.